Sobat keren, bertemu lagi dengan saya Dewa Adi. Kali ini kita akan membahas yang namanya itu deal start condition di fitur 3, bot. Tentunya bot ini yang saya rekomendasikan, platform bot ini DCA Bot, salah satu platform DCA Bot yang mungkin paling gampang digunakan dan gratis tentunya apabila diintegrasikan dengan account FTX. Sekali lagi, apabila kalian integrasikan bot ini dengan akun FTX, kalian dapat menikmati yang namanya fitur-fitur premium dari 3 dengan tanpa biaya sama sekali. Itu ya, saya tekankan sekali lagi. Jadi ini fitur premium yang harganya itu ratusan dolar per bulannya, kalian bisa nikmati gratis apabila kalian mengkonekkan 3 ini dengan yang broker FTX ya. Yang belum punya ini ya, yang belum punya account di FTX, silakan register. Di kolom deskripsi itu ada linknya untuk register. Referral saya dapat tambahan diskon 5% untuk komisi trading. Dan juga yang belum punya 3, yang mau premium, mau dikonekin ke Binance juga bisa ya, ada juga di link deskripsi. Itu lengkap referral saya ya. Kita lanjut. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya deal start condition. Jadi teman-teman udah pada tahu ya, kalau di DCA bot ini macamnya itu banyak ya, deal start condition dan lain sebagainya ya. Kalau kalian itu mau mulai pertama create itu, nanti basicnya itu ada 2 sih ya sebenarnya, Gordon bot ya. Ini adalah Gordon bot yang by default ya. Jadi orang yang rada awam untuk settingan bot, yang belum paham bener, itu dihadapi dengan 3 pilihan DCA: konservatif, moderat, dan agresif ya. Ini nggak perlu konfigurasi lagi, tinggal klik dan play aja, udah gampang banget, tinggal milih brokernya dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah pakai Gordon bot karena saya suka yang advance ya. Jadi di sini advance ini kita bikin bot atau copy bot punya orang. Saya sarankan jangan asal copy kalau tidak paham gimana alur dari bot-bot yang ada di marketplace itu, berapa jumlah capital yang mereka butuhkan, brokernya pakai apa, itu sangat berpengaruh. Jadi mending kita trial and error sendiri ya. Jadi kita benar-benar paham nih gimana sih behavior atau tingkah laku dari bot yang kita pasang, seperti itu ya. Nah, salah satunya yang perlu kita pelajari adalah yang namanya deal start condition. Oke. Nah, deal start condition yang beberapa ini adalah salah satu parameter di mana bot itu melakukan trade atau tidak. Sedangkan DCA-nya itu hanya dalam tahap layering saja ya. Deal start condition ini adalah salah satu sinyal di mana bot itu melakukan trade atau tidak. Oke, beberapa yang paling famous yang pernah saya pakai mungkin ya, atau teman-teman di luar sana yang user 3 itu pakainya ada TV ya, deal start condition. Kalau disingkatnya TV atau trading view ya. Trading view yang pertama, terus ada QFL atau yang kita kenal dengan quick finger lock ya. Ada CKS, manual API, trading view custom sinyal, RSI, ada ultra, ada TA preset dan lain sebagainya, banyak. Jadi yang kita bahas kali ini mungkin yang sering kita gunakan aja ya, yaitu trading view, QFL, kemudian RSI 7 itu ya. Baik, kita mulai. Apa sih yang namanya deal start condition? Trading view ini adalah akumulasi dari indikator. Jadi kesimpulan dari indikator pada platform trading view yang diambil oleh 3 sebagai salah satu triggernya. Ini contohnya ini ya, biar nggak bingung. 1 menit trading view, 1 menit buy atau strong buy. Oke, ini artinya ketika kita misalkan masuk ke pasar BTC USD, oke, biar gampang ya. Oke, ini pasar BTC USD. Oke.
Nah, pada pas BTC USD itu deal start conditionnya ini 1 menit ini kesimpulan sinyal BTC USD ini harus dalam kondisi buy. Ini maksudnya gimana? Oke, kita lihat nih trading view. Oke nih, kita lihat di market cryptocurrency. Oke, cryptocurrency price. Sorry, harusnya di screener nih. Oh, Pak, kita langsung ke chartnya aja biar nggak gampang. Kita langsung cari BTC USD. Oke, USDT. Nah, di sini nanti kalian akan ada kesimpulannya. Sebentar. Oke, nah ini ada kesimpulannya nih ya. Jadi kalau secara teknikal kita klik aja ya more chart. Oke. Jadi sebenarnya di TradingView itu dia menyimpulkan tadi kalau kita bilang nih ya, kita geser ke sini dulu. Oke. Nah, ini TradingView 1 minute buy. Jadi buy or strong buy. Jadi ada 2 pilihan ya, buy atau strong buy. Nah, kalau kita pasang buy berarti di 1 menit. Jadi kesimpulan 1 menit di platform TradingView itu artinya dia itu buy. Dia akan melakukan open trade atau melakukan transaksi bot itu. Nah, di mana dia bisa menentukan ini ada candlestick 1 time frame 1 menit itu buy. Nah, ternyata TradingView itu mengambil kesimpulan dari berbagai macam indikator yang sering digunakan oleh orang, kemudian disimpulkan nih ya. Jadi di sini ada 9 netral 2 buy. Nah, dia speedometernya itu pada 1 menit itu buy. Oke, jadi seperti itu. Kalau di osilator ini trend, oscillators itu pattern, kemudian summary ini gabungan keduanya ya. Moving average ini trend, kesimpulan trend, oscillator itu pattern ya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya pada 1 menit TradingView menyimpulkan dengan berbagai macam indikatornya dia itu strong buy. Oke. Nah, hubungannya sama ini. Nah, jadi kalau BTC atau Bitcoin kalau TradingView menyimpulkan itu 1 menit buy, bot ini akan melakukan buy seperti itu. Nah, ini ada pilihan time frame-nya lagi, 5 menit buy. Kalau di sini berarti yang 5 menit harus buy juga. Nanti sama-sama strong buy ini ya, buy or strong buy. Nah, kalau kita ini rubah ke strong buy, jadi dia itu hanya beli yang namanya ketika dia itu dalam kondisi sangat bullish. Nah, jadi kesimpulannya kalau deal start condition TradingView ini sangat cocok kalau bot itu lagi trend ya. Jadi lagi trend. Jadi uptrend, jadi ini kalau kita strategi botnya itu following the trend atau mengikuti trend. Nah, ini sangat cocok nih ya. Dan juga tapi perlu hati-hati nih kalau strong buy itu kalau bot trend itu biasanya hati-hati nanti beli di pucuk terus kena dip, itu kan nggak enak banget ya. Nah, terus yang kedua, nah ini kan ada timelinenya nih banyak, jadi kita sesuaikan lah ya dengan strategi kita ini berapa. Terus selanjutnya deal start condition ini bisa diakumulasi atau ditumpuk. Oke, jadi misalkan dia itu kalau kita tumpuk seperti ini, kalau ditumpuk seperti ini, dia harus memenuhi 2 parameter ini dia baru melakukan trade. Jadi artinya TradingView 1 menit dan 2 menit harus dalam kondisi buy, dia akan melakukan open trade seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa tumpuk terus ya semua timeline. Jadi kita mengkonfirmasi di semua time frame. Time frame 1 menit harus buy, time frame 5 menit harus buy, time frame 15 menit harus buy juga seperti itu. Oke. Yang kedua, kita akan yang biasanya dikombinasikan dengan TradingView bot trend ini ya. Kalau teman-teman ini adalah RSI. Ya, RSI ini adalah salah satu indikator relative strength index yang 7 ya. Nah, ini biasanya untuk mengukur kekuatan dari sebuah pasar ya. Misalkan kalau itu RSI-nya itu di atas
80. Jadi kalau kita lihat RSI ya, kita lihat ya indikator RSI 7, ada nggak nongol? Nggak ada. Ini dia. Oke, ini RSI 14 ya. Kalau yang di sana itu pakai 7. Oke, RSI 7. Nah, ini adalah indikator tambahan yang biasanya kita pakai atau saya pakai itu supaya bot trend. Jadi kalau kita pakai Deal Start Condition Trading View, otomatis kita bot ini trending kan ya, jadi following the trend. Nah, untuk menghindari kebeli di pucuk atau di puncak, ya kita pasang RSI. Jadi artinya untuk menghindari di pucuk kita harus masang RSI. Ya, misalkan nih ya kan, ini kan udah di pucuk nih, time frame 5 menit. Kita pengennya bot itu berhenti buy ketika dia itu melebihi RSI misalkan 70 ya, kita anggap seperti itu. Pada 5 menit, kita hapus dulu. 1 menit dan 5 menit buy 70. Nah, ini artinya dia tidak akan melakukan open trade bot ini ketika dia hanya melakukan trade ketika trading view 1 menit buy atau strong buy, trading 5 menit itu buy or strong buy, dan RSI 7 dalam 5 menit ini harus di bawah 70 ya. Jadi dia tidak akan melakukan trade ketika RSI itu menyentuh angka di atas 70. Di sini dia akan nggak lakuin trade. Oke. Jadi dia sepanjang ini dari sini ke sini itu dia akan melakukan trade. Buy. Kalau udah di pucuk dia istirahat dulu, nggak lakukan buy. Jadi amannya seperti itu. Nah, ini juga ada time frame-nya, jadi kalian silahkan pilih sesuai mana strategi kalian. Time frame-nya disesuaikan saja ya. Ini time frame-nya banyak nih ya. Jadi ini kombinasi duo ya, dari trading view, jadi TV, deal start condition, dan RSI. Itu biasanya yang saya combine ya. Jadi kita lihat, oh yang satu lagi ini yang di start condition trading view ya. Ternyata semisalkan kita sangat yakin terhadap analisa kita, nah kita bisa bikin yang namanya open new trade ASAP. Ini salah satu dia start condition. Jadi dia nggak pakai kondisi rules untuk memulai trading. Jadi dia kalau udah close open trade terus 24 jam non-stop ya. Ini namanya deal start condition ya. Jadi ini biasanya analisanya harus lebih matang ya, karena kita itu cuman pakai layering DCA bot saja strateginya ya. Jadi memang kita harus confident sama suatu pair. Misalkan kita sangat confident terhadap market BTC, kalian sangat fans beratnya BTC misalkan ya, Bitcoin dalam hal ini, kalian mau beli aja nggak mau jual, ya udah open new trade ASAP aja, langsung di layering seperti itu, 100 layer misalkan, itu nggak masalah. Itu terus yang kedua itu juga yang tadi saya bilang ya, ini trading view, jadi berdasarkan rating atau kesimpulan dari beberapa pair. Oke, jadi time frame-nya ini ada dua, satu itu time frame, yang kedua itu adalah indikatornya buy atau strong buy. Jadi to buy are not the same. Jadi ini ya, oke, seperti itu. Jadi teman-teman yang baru trial, baru register di Koma, biasanya itu kita dikasih free trial di paper trading ya. Jadi dimaksimalkan mungkin paper tradingnya, karena ini nggak pakai uang beneran, untuk kita biar bisa familiar terhadap apa sih arti-arti dari settingan parameter di bot ini gitu. Baik, lanjut yang kedua. Jadi tadi RSI ya. Jadi RSI itu relative strength index ya. Ini panjangnya 7 ya, 7 candle yang kita pakai. Kalau di ini di Trikoma itu RSI 7 aja. Oke, terus yang kedua, jadi kita harus biasanya saya mengcombine antara trend bot dan yang ada yang namanya
counter trend bot. Jadi buying the dip. Jadi bot yang open posisi ketika marketnya itu merah atau lagi dump ya. Nah, bot yang paling bagus untuk deal start condition. Jadi kita biasanya pisah nih ya, antara trend bot itu kita pisah dan counter trend bot itu kita pisah juga. Deal start condition yang bagus untuk kondisi dump itu adalah QFL ya. Ini QFL itu kepanjangan dari Quick Finger Lock ya. Nah, QFL ini hanya tersedia pada spot bot ya di FTX, dan ini penemuan yang paling cuan ya menurut saya. Itu QFL itu ada di Binance, itu di Binance Futures juga bisa pakai multi bot Binance Futures. Nah, ini yang sangat menjanjikan kalau saya ya, yang sukanya pakai QFL di Binance Futures ya. Kalau di futuresnya FTX nggak bisa ya, apalagi itu multiple bot. Tetapi kalau kita itu single bot mungkin bisa. Sebentar kita cek dulu nih, futures single pair. Oke, nggak bisa juga pakai QFL ya, single bot seperti itu. Jadi QFL ini strateginya ini berdasarkan yang namanya support level atau basis ya. Kalau orang-orang teknikal itu bilangnya dead cat bounce. Jadi ketika dia sudah supportnya kuat di certain level, jadi ketika dia udah drop, dia itu akan menemukan yang namanya, kita lihat nih dokumennya ini nggak ada sini gambar chartnya. Kita perlu gambar chartnya ini, Oke. Ini namanya Quick Finger Lock. Ini bisa dilihat juga YouTube-nya ya. Jadi dia itu ada support dan levelnya. Ini nama penemunya ya. YouTube channel bisa di sini. Jadi ada beberapa parameter di Quick Finger Lock ya. Ntar kita balik dulu ya. Backnya kemana sih ya tadi bot kita? Oke, nah kalau Quick Finger Lock ini ada beberapa ya, ada yang rasa original, rasa di trading, ada conservative trader dan position trader. Nah, bedanya apa? Yang original itu hanya menggunakan langsung ini ya, cek candle 1 hours, candle 1 hours ketika dia open dan close nya. Ini orang original ya. Kemudian di trading, nah dia pakai candle 1 hours, tetapi dia menunggu lagi untuk drop sedikit ya. Jadi ini time frame nya 1 hour, jadi dia nunggu drop yang lebih jadi dia itu lebih sedikit trade-nya, jadi segitu logikanya, tapi lebih aman karena dia itu nggak nunggu lagi. Nah, lebih aman lagi conservative trader, dia itu pakai candlestick atau time frame 2 hours atau 2 jam. Nah, 2 hours 2 jam dan dia nunggu lagi dropnya seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada namanya yang position trader. Position trader itu menggunakan 4 hours candle. Nah, ini yang paling jarang keluar sinyalnya ya, yang position trader. Oke, kemudian nah, yang parameter kedua itu dia pakai yang namanya ini persentase ya. Jadi ketika dia sudah close candle 1 jam, misalkan kita pakai yang original, dia itu akan menunggu 3% more drop seperti itu. Baik, kalau yang persentase ini menunjukkan yang namanya itu persentase lower drop. Jadi misalnya kita pasang nih ya QFL di trading atau original, berarti dia itu pakai time frame 1 jam. Kemudian ketika dia sudah touch base ya, jadi udah touch base, kita menunggu lagi nih berapa persen dari base tersebut dia drop
Misalnya kita bikin 3%, bisa 5%, bisa 7% mau drop. Jadi semakin tinggi persentasenya, kemungkinan peer yang akan kita trade itu semakin dikit ya. Jadi semakin naik dia, jadi harus lebih dari 3%, jadi 3, 5, 7 atau berapa, itu bisa kalian coba-coba sendiri ya. Nah, jadi biasanya kalau orang makanya 3 yang original ya. Nah, jadi dia itu ketika udah ngedrop 3%, dia akan open trade. Nah, QFL ini itu adalah counter trend bot ya. Jadi kalau ini rada-rada ngeri-ngeri sedap, tetapi ini worth it banget ketika kalian itu buying the dip lah ya di crypto. Ya, kombinasi bot yang saya rekomendasiin itu satu trend bot, yang dua itu adalah counter trend bot. Jadi lengkap sudah ya. Oh, satu lagi sih, kalau saya itu ada bot deal start ASAP ya. Jadi kalau dia bot itu 24 jam jalan 3 jadinya. Seperti itu kalau QFL. Nah, terus oke. Jadi ada juga beberapa sinyal provider yang bisa ya. Ini kalian bisa manual, bisa pakai kalau punya trading view custom sinyal ya. Kalian bisa setup ini sinyal dari trading view. Ini misalkan kalau kalian punya yang premium, kalian bisa pasang alert di sini ya. Nah, jadi bisa pasang alert, kemudian kodenya ini nanti kalian koneksikan di bagian sini ya. Nanti kalau di create dulu di bagian alert itu bisa pakai itu. Cuman kalau saya rasa ini udah cukup, apa yang diberikan oleh Trikoma sebagai deal start condition sudah cukup. Jadi ini yang perlu kita explore, dimaksimalkan dulu ya di pasar kripto, apalagi pilihan koin itu macam-macam sekali. Kemudian itu sisanya ini banyak sekali ternyata ya. Ada BB20, MFI, CCI, BB20. Ini banyak banget ya deal start condition, tapi nggak semua ini available ya. Di beberapa broker itu nggak ada yang ada yang nggak. Jadi seperti itu otomatis. Jadi itu mengenai deal start condition. Mudah-mudahan semua paham ya penjelasan deal start condition, sehingga semakin asik untuk ngoprek botnya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan coba project untuk menjalankan satu settingan bot yang agak agresif mungkin ya, cuman ya kita lihat saja lah ya pada pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Di video kali ini jangan lupa untuk di subscribe ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini 90% yang nonton ini nggak subscribe channel saya dari ini, memang channel saya masih awal, jadi tolong supportnya untuk subscribe, terus di like juga. Terus kalau mau search channel saya itu biasanya orang itu ngetik Dewa Adi Crypto gitu ya, jadi otomatis kelihatan video-videonya. Sambil nunggu pinjaman kamera, jadi mohon maaf ini videonya video hanya rekaman suara aja, jadi videonya mungkin di video selanjutnya mudah-mudahan pinjaman kameranya itu nyampe ya, sehingga kita bisa rekaman lagi untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.